Bismillahirrahmanirrahim. Perang Fijar sudah menjadi tradisi penduduk Arab. Jika memasuki bulan-bulan haram, maka akan digelarlah pesta rakyat di 3 pasar terkenal, Uqadz, Majinnah, dan Zilmajas. Begitu akhir bulan Syawal datang, maka prajurit dari berbagai suku mulai mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga di 3 pasar itu. Pelaku-pelaku kriminal ditangkap dan tingkah pola mereka dicela. Secara serentak larangan perang pun diberlakukan dengan ketat. Uqadz adalah pasar pertama kali yang dibuka untuk merayakan pekan raya tahunan. Di bulan Dzulqa'dah, penduduk Jazirah Arab berduyun-duyun menuju pasar yang terletak di antara Mekah dan Thaif. Di pasar ini diperdagangkan barang-barang yang didatangkan dari berbagai daerah, mulai dari Afrika Timur, India, maupun Persia. Kain katun, sutra, wol, domba, pedang, perisai, kuda, sampai budak akan begitu mudah dijumpai di sini. Riuh rendah suara pedagang menawarkan barang dan makian karena barang dagangannya ditawar terlalu rendah oleh pembeli pertama telah melekat erat di pasar itu. Demi menaikkan gengsinya, setiap orang yang menghadiri pasar Uqadz dapat menghamburkan seluruh hartanya yang ia kayuh selama setahun. Setiap tahunnya, orang-orang Arab berkumpul di sini untuk berdagang dan saling menonjolkan diri. Di tempat ini pula mereka akan unjuk kebolehan. Bagi yang mempunyai ketangkasan berkuda, mereka dapat memamerkan kelihayannya di depan pengunjung pasar. Si tukang ramal juga akan ikut meramaikan pekan raya dengan berbagai bualan-bualan khasnya untuk menarik simpati penonton. Si otot kuat dipersilahkan untuk memeriahkan festival dengan mengadakan gulat persahabatan. Yang pandai berdagang, pasar ini menjadi surga untuk meraup keuntungan. Dari seluruh keramaian itu, yang paling ditunggu-tunggu adalah festival para pujangga. Di tempat itu pula, para penyair terkemuka membacakan gurindam, puisi cinta, elegi, dan sajak-sajak terbaiknya. Di zaman jahiliyah, para penyair mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Mereka termasuk orang-orang yang berpengaruh dalam tiap kabilahnya. Kemampuan mereka untuk menggoreskan kata-kata akan menjadi penyemangat para pejuang di medan peperangan. Dengan kelihayan meracik puisi, mereka sanggah dan mereka lawan tipu daya musuh. Barisan-barisan kata para penyair sewaktu-waktu bisa menjadi payung peneduh bagi masyarakat. Namun pada kesempatan yang lain, untayan kata-kata mereka mampu menjelma menjadi perisai, sekaligus pedang berkarat yang begitu perih untuk menusuk dan merobek keangkuhan musuh. Karena itulah mereka sangat dihormati dan dibanggakan oleh sukunya masing-masing. Keramaian pasar Uqadz biasanya hanya berjalan selama 20 hari. Selanjutnya, keramaian akan berpindah ke pasar Majinnah dan berakhir di pasar Zilmajas Mina pada bulan Dzulhijjah. Saat itulah para jamaah haji biasanya akan mampir di pasar ini untuk membeli oleh-oleh dan kebutuhan pokok lainnya. Sekali lagi, Mekah menjadi tempat terbaik untuk pertemuan antara penghamba uang dan penyembah Tuhan. Untuk berjualan di 3 pasar tersebut, orang-orang Arab tidak harus datang sendiri guna memperjualbelikan dagangannya. Mereka bisa mengupah seseorang yang ia percayai, kemudian tinggal menunggu hasilnya. Begitulah yang dilakukan An-Nu'man bin Munzir. Waktu itu, ia memiliki beberapa dagangan yang ingin dilemparkan ke pasar Uqadz. Untuk mengurusi perdagangannya, ia berniat mencari seseorang yang berani bertanggung jawab penuh akan keselamatan dagangannya. 2 orang laki-laki mendekat menyatakan kesanggupannya. Dia adalah Al-Barad, si pemberang dari Bani Kinana, dan Urwah bin Utbah, sang pengembara dari Bani Qaisi. Al-Barad selama ini memang terkenal pemberani, namun ia kurang begitu disukai di lingkungannya. Dia terkenal mudah tersinggung dan cepat naik pitam. Melihat mereka berdua, An-Nu'man segera menyambutnya dan mencoba menjajaki. Siapa yang sanggup mengantarkan daganganku ini ke pasar Uqadz? An-Nu'man memulai tawarannya. Aku sanggup mengantarkannya, dan aku jamin
dagangan itu akan aman dari gangguan Bani Kinanah, sahut Parot seolah tak ingin kehilangan kesempatan itu. Tetapi yang kuharapkan daganganku aman dari gangguan siapapun, Nu'man menegaskan. Urwah yang mendengar hal itu merasa ada sedikit celah untuk menawarkan jasanya. Ia segera menimpali percakapan itu. Saya tidak bermaksud menghina. Apakah anjing yang dikucilkan itu sanggup mengantarkan dagangan tersebut? Aku akan membawanya. Aku jamin dagangan itu akan aman dari gangguan Bani Syaihu dan Kaisum. Apakah kamu bisa menyelamatkannya dari Bani Kinanah, wahai Urwah? Sungut Parot. Ya, bahkan dari semua orang, jawab Urwah dengan tegas. Urwah akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan untuk mengantar dagangan An-Nu'man. Ia pun segera berangkat menuju pasar Ukats untuk menemui janjinya. Sebelum berangkat, ia menyiapkan semuanya dengan baik agar majikan barunya itu tidak kecewa. Di lain pihak, Barot yang gagal mendapatkan pekerjaan itu merasa geram. Jiwa pemberangnya bangkit, namun untuk sementara ia hanya diam menyaksikan Urwah menyiapkan barang bawaannya. Barot tak dapat menerima kenyataan ini. Ia terus membuntuti Urwah, dan ketika sampai di Dzidulol, dia berhasil menikam seterunya itu. Begitu sakit hatinya terlampiaskan, Barot melarikan diri bersembunyi di Khaybar. Namun pembunuhan yang dilakukannya tercium oleh dua orang laki-laki Bani Qais, As'ad bin Jawin dan Musawir bin Malik. Mereka berdua segera melakukan pengejaran ke Khaybar untuk meminta pertanggungjawaban Barot. Si pemberang dari Bani Kinanah itu dianggap telah menodai bulan suci haram. Sayang, mereka berdua juga berhasil dihabisi oleh Barot. Ia benar-benar kalap hingga tak lagi mengindahkan larangan saling membunuh di bulan haram tersebut. Setelah persembunyiannya tercium, segera kembali ke Mekah. Seorang laki-laki dari Bani As'ad berhasil ia suruh untuk memperingatkan para pedagang Quraisy yang sedang berada di Ukats. Suku Quraisy beberapa tahun terakhir memang telah bersekutu dengan Bani Kinanah. Tentunya kerjasama ini menyangkut segala bidang, termasuk perang dengan segala konsekuensinya. Sudah barang tentu jika suku Qais mengetahui bahwa anggotanya telah dibunuh oleh suku Kinanah, maka mereka dianggap sah untuk menuntut balas kepada salah satu sekutu Kinanah. Sesuai perhitungan, lelaki suruhan Barot berhasil memperingatkan orang-orang Quraisy dan Kinanah yang berada di pasar Ukats sebelum menuntut kehormatan padang pasir balas dendam. Kontan, hal ini membuat mereka yang sedang berdagang kaget, risau dan gugup. Jiwa mereka terancam gara-gara tindakan bodoh Barot. Menyikapi hal tersebut, rombongan pedagang Quraisy dan Kinanah sepakat untuk angkat kaki dari pasar Ukats. Tentunya hal itu dilakukan dengan teratur untuk menghindari kecurigaan orang-orang Qais. Perlahan namun pasti mereka berhasil meninggalkan pusat keramaian. Begitu keluar dari sana, mereka segera memacu tunggangannya agar segera sampai ke tanah haram. Sayang, kabar pembunuhan yang dilakukan lelaki Kinanah itu segera terendus ke pemukiman suku Qais. Amr bin Malik selaku kepala suku Qais merasa terpanggil jiwanya. Darah anggota sukunya telah mengalir. Sekarang tiada yang lebih penting lagi kecuali menuntut balas. Prajuritnya dipersenjatai lengkap dan dikerahkan untuk melakukan pengejaran pada kaum Quraisy dan kaum Kinanah. Karena begitu antusiasnya untuk menuntut balas, akhirnya mereka berhasil mengejar buronannya di Nakhlah. Disinilah Bani Qais melampiaskan kekesalannya pada suku Quraisy dan Kinanah. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menyerang dua suku yang bersekutu tersebut. Suku Qais berhasil memukul keduanya, namun mereka gagal menuntaskan dendamnya. Ketika hari mulai petang, musuh mereka yang mulai kewalahan berhasil memasuki tanah haram. Tak ayal, perang pun dihentikan. Namun suku Qais masih mengacungkan pedang, tanda perang belum usai. Mereka masih akan menuntut balas di tahun depan. Tahun berikutnya, kedua belah pihak kembali mengasah pedang. Untuk memenuhi tantangan Bani Qais,
orang-orang Quraisy langsung berbagi senjata dengan Bani Kinanah. Di hari yang telah ditentukan, mereka berangkat dan berjajar rapi. Dari suku Quraisy terbagi dua, Bani Hashim dan Bani Abduddar. Bani Hashim dipimpin oleh Zubair bin Abdul Muthalib. Harb bin Umayyah kebagian tugas untuk mengkomando Bani Abu Darda. Sementara untuk pasukan gabungan Quraisy dan Kinanah dipimpin oleh Ikrimah bin Hashim. Di Uqadz, orang-orang Qais tak kalah mantap persiapannya. Ketika pasukan Quraisy sampai, mereka telah menunggu di sana. Tak banyak kata, kedua belah pihak langsung bertempur, menciptakan pemandangan mengerikan yang ditingkahi dentingan pedang, saling beradu, dan desingan lesatan anak panah yang menyayat. Teriakan prajurit terluka dan seruan-seruan keras komandan menyemangati pasukannya bercampur aduk memekakkan telinga. Bau amis darah tumpang tindih dengan aroma tak sedap dari tubuh tiap pasukan. Perang benar-benar mencerabut manusia dari jiwa kemanusiaannya. Ketika berkobar perang, Rasulullah juga terjebak dalam kubangannya. Namun karena beliau masih terlalu muda, maka tugasnya hanya memunguti anak panah musuh yang meleset. Selanjutnya anak panah itu diserahkan paman-pamannya untuk menyerang balik pasukan musuh. Selama hari berperang, kedua belah pihak belum ada yang mengaku kalah. Meskipun begitu, mereka mulai menyadari bahwa kalau pertumpahan darah itu diteruskan, niscaya hanya akan membuang-buang tenaga. Apalagi para prajurit kini juga telah kelelahan. Prajurit-prajurit yang telah digembleng menjadi alat membunuh ataupun dibunuh itu pun diminta menahan diri. Kedua belah pihak mengupayakan perundingan agar peristiwa ini tidak berlarut-larut. Mereka sadar kalau peperangan ini tetap diteruskan, maka hanya akan menambah jumlah wanita-wanita janda dan anak-anak yatim. Untuk itu, pemuka-pemuka segera berkumpul membicarakan keputusan yang terbaik. Peperangan ini berakhir dengan diadakannya perdamaian bersyarat. Pihak yang prajuritnya lebih banyak menjadi korban, maka mereka berhak mendapatkan tebusan. Tidak semua korban dimintakan tebusan, namun hanya sejumlah prajurit yang melebihi pihak lawan. Dalam kontak senjata ini, suku Qais menderita kekalahan. Mereka yang lebih banyak kehilangan pejuang perangnya. Dan sesuai kesepakatan, suku Qais berhak untuk mendapatkan tebusan dari sejumlah prajurit yang melebihi korban musuh. Denda ini kemudian ditanggung oleh saudagar kaya sekaligus komandan perang pasukan Bani Abduddar. Dialah Harb bin Umayyah. Saudagar ini tak tanggung-tanggung, ia rela mengorbankan Abu Sufyan anak lelakinya sebagai jaminan. Demikianlah perang itu berakhir. Peperangan-peperangan konyol seperti ini sering meletus di zaman jahiliyah. Padahal kalau diruntut pemicunya hanyalah hal-hal remeh. Peristiwa seperti ini terus-menerus terjadi sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati mereka dan menghilangkan kesesatan dengan menyebarnya agama Islam.